Halo semua, selamat datang di channel Gabut Cerita. Sebelum ke pembahasan, Mimin mau berterima kasih untuk yang sudah subscribe dan like video di channel ini. Dan yang belum melakukan itu, Mimin mohon bantuannya untuk segera subscribe dan like videonya. Ya, kita lanjutkan. Sebelum ke part selanjutnya, kita mereview sedikit di part sebelumnya. Di part sebelumnya, Lin Yantian mengajak Lin Fan untuk pergi ke halaman belakang universitas. Sesampainya mereka di halaman belakang universitas, Lin Yantian pun langsung membuat sebuah barier di sekeliling mereka berdua. Setelah itu, di sini Lin Yantian pun tanpa basa-basi langsung menyerang dengan beberapa tekniknya ke arah Lin Fan. Namun, setelah sekian teknik serangannya ia lancarkan kepada Lin Fan, itu tidak bertampak apapun kepada Lin Fan. Lalu, di sini setelah Lin Fan akan mulai serius untuk melawan Lin Yantian pun langsung mengambil langkah mundur dan langsung terdiam. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke part yang selanjutnya. Sebelum itu, siapkan kopi dan udut agar santuy. Kita intro dulu guys. Di sini, melihat Lin Yantian hanya terdiam, Lin Fan pun langsung berkata, "Hei, ada apa? Apakah trikmu sudah habis? Kalau begitu, selanjutnya adalah giliranku." Namun, setelah Lin Fan mengatakan seperti itu, Lin Yantian pun di sini tiba-tiba langsung menghilangkan bariernya. Kemudian, tangan Lin Yantian di sini langsung melambaikan tangannya untuk menyapa para gadis yang ada di belakang Lin Fan. Lin Fan yang melihat kelakuan dari Lin Yantian itu hanya bergumam di dalam hatinya. Cih, dasar orang ini. Di sini, Lin Yantian langsung berjalan maju mendekati ke arah Lin Fan. Dan setelah tepat di hadapan Lin Fan, di sini Lin Yantian langsung membisikkan sesuatu kepada Lin Fan. Lin Fan, malam ini aku akan menghadiri pelelangan di Hotel Imperial. Aku harap kau akan datang juga. Oh iya, keluarga Lin tidak pernah mencari masalah denganmu. Alasanku menemuimu itu dikarenakan karena keluarga Chen. Tapi, aku itu bukan lawanmu. Aku rasa aku tidak dapat mengalahkanmu. Jadi, aku ingin membuat musuh jadi teman. Lin Fan yang mendengar perkataan dari Lin Yantian itu langsung menjawab, itu mustahil. Chen Kai-er harus mati. Kau benar-benar tanpa ampun ya. Lin Fan pun di sini langsung menjawab, oh, tidak juga. Namun, akan kutegaskan, bagi praktisi sepertiku, semut dan immortal itu tidak ada bedanya. Setelah beberapa saat mereka berbincang, di sini tiba-tiba Lin Yantian memberikan sebuah batu roh kepada Lin Fan sambil berkata, "Lin Fan, ambil batu roh ini. Anggap saja ini sebagai kompensasiku." Setelah memberikan batu roh itu kepada Lin Fan, Lin Yantian pun di sini langsung pergi untuk meninggalkan Lin Fan. Lalu di sini scene berganti di ruang pertemuan kediaman Chen Kai-er. Di ruang pertemuan itu, tiba-tiba ada sebuah cangkir minuman yang terjatuh ke lantai. Dan ternyata, cangkir minuman itu adalah milik Chen Kai-er yang terkejut setelah mendengar perkataan dari Lin Yantian. Di sini, Lin Yantian memperingatkan kepada Chen Kai-er dengan berkata, "Chen Kai-er, berhentilah menyinggung Lin Fan. Kalau kau teruskan, keluarga Linku tidak akan bisa menjamin nyawamu."
Setelah mendengar peringatan dari Lin Yantian itu, di sini Chen Kai-er mencoba bertanya kepada masternya. "Master, bagaimana menurutmu?" Menurutku, kita tidak usah menyinggung orang itu lagi." Mendengar jawaban masternya yang seperti itu, dengan terpaksa, Chen Kai-er pun mengikuti perkataan masternya. "Baiklah, Master. Aku mengerti." Setelah selesai melakukan perbincangan itu, Lin Yantian pun di sini langsung beranjak berdiri dari tempat duduknya, sembari berkata, "Oh iya, aku sudah mengundang Lin Fan untuk mengikuti pelelangan nanti malam. Aku akan mencoba untuk mewakilimu agar dapat menghilangkan permusuhan di antara kalian. Tetapi sepertinya itu akan sedikit sulit, karena Lin Fan sempat mengatakan harus ada darah dari keluarga Chen. Apakah kau mengerti yang aku maksud?" Chen Kai-er pun di sini langsung menjawabnya, "Ya, aku mengerti." Di sini, masternya pun juga menasehati Chen Kai-er. "Muridku, di dunia ini pasti ada individu yang tidak boleh kita singgung, dan salah satunya adalah Lin Fan." "Baiklah, Master. Aku mengerti." Setelah selesai menasehati Chen Kai-er, masternya dan Lin Yantian pun di sini langsung pergi dari ruangan itu. Setelah kepergian masternya dan Lin Yantian, di sini Chen Kai-er pun langsung meluapkan emosinya dengan cara memukul tembok yang ada di ruangan itu sambil berteriak, "Sial! Sial! Sial! Master, Lin Yantian, kenapa kalian tidak bisa membantuku?" Lalu scene berganti di malam harinya di Hotel Imperial. Ternyata di depan Hotel Imperial itu sudah banyak orang yang telah berdatangan. Di sini ada salah satu pria yang bertanya kepada temannya, "Kenapa terpasang karpet merah di pintu masuknya?" Teman di sampingnya pun di sini langsung menjawab, "Aku dengar malam ini akan terjadi pelelangan besar." Lin Fan pun di sini telah sampai di depan Hotel Imperial itu. Sambil menatap hotel itu, Lin Fan bergumam di dalam hatinya, "Sungguh aura yang megah. Di dalam hotel ini pasti banyak harta." Tampaknya pelelangan yang dikatakan Lin Yantian itu cukup besar. Kemudian, Lin Fan pun di sini langsung berjalan melewati kerumunan orang untuk segera masuk ke hotel itu. Tetapi saat Lin Fan hendak masuk ke hotel itu, Lin Fan dihentikan oleh salah satu penjaga hotel di sana. "Hei, apakah matamu buta sampai tidak melihat karpet merah itu? Cepat pergi dari sini." Namun, Lin Fan pun tidak menghiraukan perkataan penjaga hotel itu dan tetap berjalan untuk segera masuk ke dalam hotel itu. Melihat Lin Fan yang tidak menghiraukan perkataannya, penjaga hotel itu pun sangat kesal dan langsung mencengkram baju Lin Fan sambil berkata, "Hei, apa kau tuli? Aku sudah mengatakan kepadamu untuk pergi dari sini." Tiba-tiba, di sini Chen Kai-er keluar dari dalam hotel itu sambil berteriak, "Hei, hentikan! Orang itu adalah tamu VIP-ku." Mohon maaf Tuan Muda Chen Kai-er. Aku benar-benar tidak tahu bahwa orang ini adalah tamu VIP Anda." Chen Kai-er pun di sini langsung mempersilahkan Lin Fan masuk. Sambil berjalan masuk ke dalam hotel, Chen Kai-er bertanya kepada Lin Fan, "Lin Fan, siapa kau sebenarnya?" Sambil menoleh ke arah Chen Kai-er, Lin Fan pun langsung menjawabnya dengan sangat singkat, "Kau tidak layak untuk tahu." "Hehehe, baiklah. Oh iya,
Lin Fan, sebelumnya keluarga Chen sudah menyinggungmu. Jadi, aku menyiapkan sesuatu untuk ketulusan kami. Aku harap malam ini kita dapat damai dan dapat membangun sebuah pertemanan. Namun, Lin Fan di sini tidak menghiraukan perkataan dari Chen Kai-er itu dan langsung berjalan meninggalkan Chen Kai-er. Sebenarnya, di sini Chen Kai-er sangat kesal kepada Lin Fan karena berani mengabaikannya. Tetapi, di sini Chen Kai-er berusaha untuk menahan diri. Sesampainya di dalam hotel, ternyata sudah banyak orang yang telah masuk di dalam hotel itu. Di sini, tiba-tiba ada seseorang yang langsung menyodorkan tangannya untuk mengajak Lin Fan bersalaman, sambil berkata, apakah kau yang bernama Lin Fan? Perkenalkan, namaku adalah Zhao Bufan. Lin Fan pun di sini menyambut tangan Zhao Bufan itu, sembari berkata, "Ya, aku Lin Fan, salam kenal juga." Tuan Lin Fan, kau sungguh pemuda yang sangat hebat, mempunyai aura yang sangat pemberani. Seharusnya, Tuan Lin Fan sudah menyadarinya bukan? Bahwa malam ini bukan pelelangan biasa. Ya, lumayan. Aku bisa merasakan ki yang cukup kuat. Di pelelangan ini, pasti banyak harta yang terkumpul dari seluruh dunia. Zhao Bufan pun di sini langsung membenarkan perkataan Lin Fan itu. Ya, kau benar sekali Tuan Lin Fan. Ini adalah pelelangan tingkat tinggi yang kecil. Jadi, malam ini tidak begitu banyak harta yang langka. Tentunya, tidak sedikit juga. Oh iya, Pak Tua ini sudah mempersiapkan beberapa hadiah untuk Tuan Lin Fan. Aku harap itu dapat membuat Anda senang. Di sini, Zhao Bufan memberikan sebuah kotak kepada Lin Fan, sambil berkata, "Tuan Lin Fan, di dalam kotak ini ada sebuah batu roh dengan kondisi bagus. Batu itu adalah sesuatu yang aku dapatkan dari perjalananku selama 10 tahun yang lalu. Akan kuberikan batu roh ini untuk Anda." Lin Fan pun di sini langsung menerima kotak dari pemberian Zhao Bufan itu dan langsung membukanya. Setelah Lin Fan membuka kotak itu, ternyata di dalamnya terdapat batu roh yang berwarna pink yang memancarkan energi ki. Sambil menatap batu roh itu, Lin Fan bergumam di dalam hatinya. Ki yang terkandung di dalam batu roh ini jauh melebihi benda spiritual yang telah aku dapatkan sebelumnya. Yang dimaksudkan Lin Fan itu adalah tasbih 9 hantu dan batu roh yang sebelumnya Lin Yantian berikan ya guys. Baiklah, akan kuterima pemberianmu ini. Setelah itu, Lin Fan langsung menjentikan jarinya. Dan seketika, kotak pemberian Zhao Bufan itu langsung menghilang. Mungkin tersimpan ke tempat penyimpanan pribadi Lin Fan ya guys. Baguslah kalau begitu. Oh iya, pelelangan akan segera dimulai. Tuan Lin Fan, tolong ikuti aku. Aku akan mengantarkanmu ke mejanya. Lin Fan pun di sini langsung mengikuti Zhao Bufan untuk menuju ke mejanya. Tetapi di sini saat Lin Fan hendak menuju ke mejanya, tiba-tiba ada seseorang yang menghadang dan langsung berteriak kepada Lin Fan. "Hai bocah sialan, akhirnya kita dapat ketemu lagi. Apakah kau masih mengingatku? Aku ingin membalaskan dendamku kepadamu, karena kau telah pernah menghinaku." Lin Fan pun di sini hanya terdiam melihat pria itu dan mencoba memikirkan siapa pria itu. Di sisi lain, Zhao He di sini masih mengoceh kepada Lin Fan. "Bocah, entah bagaimana kau bisa masuk ke hotel ini. Tetapi karena kau sudah masuk ke hotel ini, jangan berpikir untuk pergi dengan mudah."
Zhao He pun di sini langsung berteriak memanggil nama Chen Kai-er. Tuan Chen Kai-er, Tuan Chen Kai-er. Chen Kai-er yang mendengar dirinya dipanggil langsung mendekat, kemudian bertanya kepada Zhao He. Hei, ada apa? Kenapa kau teriak-teriak? Zhao He pun di sini langsung menjelaskannya kepada Chen Kai-er. Tuan Chen Kai-er, ini adalah orangnya. Dia adalah orang yang berani merusak hal baikku dan juga berani menghinaku. Chen Kai-er yang mendengar penjelasan bodoh dari Zhao He itu hanya terdiam dan memasang ekspresi gelapnya. Di sini, Lin Fan dengan santuinya membenarkan ocehan Zhao He itu. Ya, kau benar sekali. Akulah orangnya. Terus, kau mau apa? Zhao He yang belum mengetahui kebenarannya masih berkata dengan sangat arogan kepada Lin Fan. Apa? Beraninya kau bilang seperti itu? Bocah, kematianmu itu sudah menghampirimu, dan kau masih berani bertingkah seperti itu? Tuan Chen Kai-er, bocah ini mengabaikan kehadiranmu. Ayo, cepat bunuh. Tetapi sebelum Zhao He itu selesai mengatakannya, di sini Chen Kai-er yang sudah sangat muak dengan kebodohan Zhao He itu langsung memukul muka Zhao He dengan sangat keras sambil berteriak, "Enyahlah kau dari sini!" Zhao He yang terkena pukulan dari Chen Kai-er itu langsung terjatuh dan langsung mengerang kesakitan. Zhao He pun di sini sangat kebingungan melihat Chen Kai-er yang malah memukulnya, bukan memukul Lin Fan. Kemudian, sambil memegangi mukanya dan menahan rasa sakit akibat pukulan Chen Kai-er itu, Zhao He pun mencoba bertanya kepada Chen Kai-er. Tuan Chen Kai-er, kenapa kau malah memukulku? Sudah aku bilang, enyahlah kau dari sini. Zhao He pun di sini sangat ketakutan dan langsung berlari meninggalkan tempat itu. Setelah kepergian Zhao He, di sini Chen Kai-er langsung meminta maaf kepada Lin Fan. Lin Fan, maaf, ini semua adalah salahku. Lin Fan pun di sini hanya terdiam, tidak menjawab permintaan maaf dari Chen Kai-er itu, dan langsung berjalan menuju mejanya. Setelah duduk di mejanya, di sini Lin Fan yang melihat Zhao Bufan dan Chen Kai-er masih berdiri, langsung menyuruh mereka berdua untuk duduk. Beberapa saat kemudian, akhirnya Lin Yantian telah datang dan langsung berjalan menuju tempat Lin Fan berada. Di sini, Lin Yantian yang melihat semuanya sudah datang, langsung berkata, sepertinya semua sudah hadir. Maaf membuat kalian menunggu." Setelah duduk, di sini Lin Yantian berkata kepada Lin Fan, "Lin Fan, di pelelangan ini akan muncul beberapa barang bagus. Kalau ada yang kamu inginkan, katakan saja kepadaku." Apakah kamu yakin?" Lin Yantian pun di sini langsung menjawab, "Ya, tentu saja. Aku sangat yakin." "Baiklah kalau begitu. Aku mau semuanya." Mendengar perkataan Lin Fan itu, Lin Yantian pun sangat terkejut dan langsung terdiam sejenak. Namun, di detik selanjutnya, Lin Yantian dengan senyum kecilnya berkata, "Hehehe, baiklah. Oh iya, kalau aku lihat-lihat, tampaknya saudara Lin Fan itu tidak mempunyai artefak sama sekali." Mendengar itu, Lin Fan pun di sini langsung berkata, "Ya, begitulah. Aku itu kan sangat miskin, jadi aku tidak sanggup untuk membelinya." Kemudian, di sini Lin Yantian mengeluarkan sebuah cincin sambil berkata, "Lin Fan, bagaimana dengan cincin ini? Apakah kau tertarik?" Lin Fan pun di sini langsung menjawabnya, Ya, lumayan. Apakah tidak apa-apa jika ku ambil?" "Ya, tentu saja, tidak apa-apa."
Meskipun artefak ini bersifat low rank, tetapi tetap saja ini masih bagus. Jadi, aku akan memberikan ini kepadamu. Baiklah, akan kuterima ini. Tetapi, cincin ini masih kurang sempurna. Setelah mengatakan seperti itu, di sini Lin Fan pun langsung mengeluarkan energi Qi-nya untuk menyempurnakan cincin itu. Dan tak butuh waktu lama, Lin Fan pun telah berhasil menyempurnakan cincin itu dan langsung memakainya. Lin Yantian yang melihat Lin Fan dapat menyempurnakan cincin itu dalam waktu yang sangat singkat, sangat terkejut dan sangat tidak percaya. Kemudian bergumam di dalam hatinya, "Apa? Ini sungguh mustahil. Ia dapat menyempurnakan cincin itu dengan waktu yang sangat singkat. Bahkan, praktisi yang kultivasinya di Rana Foundation butuh 1/4 jam untuk menyempurnakannya. Mungkinkah kultivasinya itu lebih tinggi dari itu? Ini sungguh mengerikan." Akhirnya, pelelangan pun telah dimulai. Di sini, MC pelelangan itu langsung menyambut semua orang yang telah hadir di situ. Para hadirin sekalian, maaf telah membuat kalian menunggu. Di jadwal yang padat kalian itu, terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Pelelangan akan segera dimulai. Untuk itu, aku akan mengundang Tuan Chen Kai-er untuk naik ke atas panggung dan menjadi pembawa acara pelelangan malam ini. Chen Kai-er pun di sini langsung berjalan menuju ke atas panggung untuk menjadi pembawa acara pelelangan. Setelah di atas panggung, Chen Kai-er pun langsung menyambut semua orang. "Halo semuanya, aku tahu waktu kita semua itu sangat berharga. Jadi, tidak perlu basa-basi lagi. Sekarang, pelelangan ini resmi dimulai." Kemudian, Chen Kai-er pun di sini langsung memanggil para pelayan perempuan pembawa produk lelang untuk segera naik ke atas panggung. "Bersiaplah semuanya, produk pertama lelang malam ini akan segera keluar. Silahkan dilihat. Produk lelang pertama ini adalah sebuah giok yang bernama Spirit Jet yang telah dikoleksi oleh keluarga Chen selama 20 tahun. Harga pembukanya adalah 25 juta. Oke, penawaran dimulai." Mendengar pengumuman barang pertama lelang itu, di sini Lin Yantian langsung bertanya kepada Lin Fan, "Saudara Lin Fan, bagaimana dengan barang itu? Apakah saudara Lin Fan tertarik?" Lin Fan pun di sini langsung menjawabnya, Tidak ada pancaran energi Qi sama sekali dari barang itu. Jadi, aku tidak tertarik dengan barang itu." Di sisi lain, Pak Tua ini menawar giok Spirit Jet itu dengan harga 30 juta. Dan di sisi lain, pria ini yang Mimin kira agak tidak asing ya guys dengan mukanya, menawar giok Spirit Jet itu dengan harga 40 juta. Karena di sini tidak ada yang menawar lebih dari 40 juta, Chen Kai-er pun di sini langsung mengetukkan palunya sambil berkata, "Selamat kepada Tuan yang memenangkan giok Spirit Jet ini dengan harga 40 juta. Pelelangan pun di sini dilanjutkan dengan barang yang selanjutnya, yaitu sebuah pil. Pil ini membantu seniman bela diri yang kultivasinya berada di ranah Qi Pratis, yang dapat memperkuat Qi murninya dalam tubuhnya, dan harga pembukanya adalah 60 juta. Lin Fan yang mendengar dan melihat pil itu yang dihargai 60 juta sedikit terkejut, lalu berkata, "Wow, pil setingkat itu dihargai dengan harga 60 juta. Ini sedikit mengejutkan bagiku." Lin Yantian yang mendengar perkataan Lin Fan itu langsung bertanya kepada Lin Fan, "Saudara Lin Fan,
apakah Anda bisa melakukan alkimia? Lin Fan pun di sini langsung menjawab, "Ya, aku mengerti sedikit tentang alkimia." "Oh, begitu. Apakah saudara Lin Fan dapat menyuling pil setingkat itu?" "Sangat gampang bagiku membuat pil seperti itu." Anjay. Saudara Lin Fan ini memang benar-benar orangnya sangat bertalenta. Tiba-tiba, di sini ada seorang pak tua yang masuk ke dalam ruangan pelelangan itu sambil berkata, "Hahaha, diam-diam ternyata menyelenggarakan pelelangan. Kenapa kau tidak mengundangku?" Oke, sementara videonya sampai di sini dulu. Jika kalian suka dengan video ini, tolong like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari Mimin. Dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Jika kalian tidak suka dengan manhwa ini, silahkan kalian tulis manhwa yang sekiranya bagus di kolom komentar. Nanti Mimin akan mencoba mencarinya. Jika menurut Mimin bagus, Mimin akan membawakan alur ceritanya.